Kamu pernah merasa penasaran nggak? Kenapa ya ada orang yang bisa fokus kerja tanpa terdistraksi? Kelihatannya mereka bisa fokus banget, sedangkan pas kita nyoba, baru 5 menit aja udah pengen nge-scroll HP. Mungkin kamu pernah melihat ada orang yang berada di kondisi ini, atau mungkin kamu sendirilah yang pernah merasakannya, di mana saking fokusnya kamu ngerjain sesuatu, sampai-sampai kamu nggak sadar sudah melakukannya selama berjam-jam. Nah, kondisi ketika fokus berada di puncak tertingginya ini disebut sebagai flow state. Flow state adalah kondisi di mana segalanya terasa gampang, hal yang susah jadi mudah, dan hal yang berat terasa ringan. Sebagai manusia, kita pasti pernah berada di fase ini. Hanya saja, sangat jarang terjadi dan seringnya cuman kebetulan, karena 99% orang di muka bumi ini gak belajar gimana mengendalikannya. Nah, di video kali ini, kita akan sharing terkait apa itu flow state, gimana cara mode ini bekerja, apa manfaatnya, dan gimana cara mengaktifkannya kapanpun yang kita mau. Flow state merupakan kondisi di mana performa diri dan pikiran kita berada di titik paling fokusnya. Ketika kita mengerjakan sesuatu dengan kondisi ini, kita akan merasa kalau pekerjaan berat akan terasa ringan dan waktu akan berlalu tanpa kita sadari. Flow itu sering digambarkan kayak kondisi berusaha tapi tak terasa. Kita ngerasa seperti ada yang mendorong kita untuk terus maju, dan semua hal di sekitar kayak notifikasi HP, suara berisik, bahkan rasa lapar semuanya lenyap begitu aja. Dalam kondisi flow, intuisi kita mendadak jadi super tajam. Ibaratnya kayak pemain basket yang lagi berada di titik fokusnya, di mana ia seolah-olah bisa merasakan setiap lawan di sekitarnya dan bisa bergerak lincah seperti tanpa beban. Mode inilah yang diadaptasi oleh anime Kuroko no Basket. Dalam anime ini, flow state disebut sebagai flow zone, atau disingkat zone. Nah, karena flow ini sering diadaptasi oleh karya fiksi, banyak yang mikir kalau flow gini tuh cuma pseudoscience, alias ngibul doang. Padahal flow state ini udah banyak yang menelitinya. Walaupun memang gak sedramatis kayak di anime, tapi flow state ini beneran nyata. Flow state adalah senjata rahasia di balik orang-orang hebat dalam sejarah dunia. Mulai dari Mozart, Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, sampai dengan CEO perusahaan kayak Bill Gates. Dan sebenarnya di kehidupan sehari-hari pun kadang kita bisa berada di kondisi flow ini, hanya saja kita nggak menyadarinya. Ini biasa terjadi ketika kita bermain game, terutama game yang kompetitif. Ketika kita main game, baik fisik maupun pikiran berada di titik fokusnya. Jarang banget kita terdistraksi saat bermain game. Kalaupun ada, kita bisa dengan mudah menghiraukannya. Tapi masalahnya, coba bandingin dengan kondisi ketika kita lagi kerja atau belajar. Pasti pikiran kita bakal lari kemana-mana, fisik jadi gelisah, pengen cepat-cepat pulang, pengen stop belajar, atau mikirin kalau nanti malam mau makan apa. Nah, inilah salah satu penyebab kenapa kita susah fokus baik dalam bekerja maupun belajar. Gimana mau fokus? Merhatiin satu kerjaan aja, otak kita udah melayang kemana-mana. Coba kita bandingin lagi dengan kondisi sedang bermain game. Perasaan fokus dicampur senang pas main game, inilah yang membawa kita ke flow state yang bikin kita lupa waktu. Ketika kita mencapai flow state, semua hal yang kita lakukan akan terasa lebih gampang, lebih nikmat, dan rasanya kayak nggak kerja. Pertanyaannya, gimana caranya agar kita bisa masuk ke mode ngeflow ini? Untuk memasuki flow state, kita harus bisa mengakses dan menguasai yang namanya flow trigger. Flow trigger ini ibaratnya adalah gerbang menuju mode ngeflow. Dan dari banyaknya flow trigger yang ada, di sini aku akan membagikan 4 diantaranya yang bisa kita terapkan dengan mudah. Pertama, hilangkan semua distraksi. Sebelum memulai apapun, coba hilangkan semua distraksi yang ada, kayak notifikasi HP, tempat yang kurang bersih, barang yang berantakan, suara-suara yang berisik, atau lain semacamnya. Ini penting banget, karena setiap ada distraksi, itu sama aja kayak ada orang yang nepuk pundakmu pas kamu lagi serius-seriusnya, sehingga fokusmu langsung pecah. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika kamu terdistraksi, butuh rata-rata sekitar 23 menit untuk bisa kembali fokus ke level yang sebelumnya. Bila perlu, kamu bisa gunakan headset atau headphone untuk mencegah distraksi dari orang lain. Apalagi jika kamu berada di lingkungan yang banyak orang. Karena biasanya, ketika orang lain melihatmu menggunakan headset, mereka cenderung akan mengurungkan niat untuk mengganggu. Kedua, punya tujuan yang sangat jelas. Di kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi banyaknya tuntutan tugas yang datang silih berganti. Hal inilah yang menjadi penyebab utama dan sering membuat kita bingung harus fokus kemana. Flow state itu hanya bisa muncul jika otak kita tahu apa yang harus dilakukan. Karena di saat tujuannya jelas, otak bisa mengalokasikan semua energi hanya ke satu titik aja. Jadi, pilihlah hanya satu tugas dalam satu waktu ya. Ketiga, seimbangkan tantangan dengan kemampuan.
Untuk memasuki flow state, ada satu aturan emas yang disebut sebagai challenge skills balance, atau keseimbangan antara tantangan dengan kemampuan. Gampangnya gini, kita akan fokus sama suatu tugas yang tingkat kesulitannya berada sedikit di atas kemampuan kita. Kalau tantangannya terlalu gampang, maka kita bakal bosan. Sedangkan kalau tantangannya terlalu susah, maka kita bakal stres sampai akhirnya nyerah. Misalnya, kamu seorang sarjana matematika tapi disuruh ngerjain soal 1 ditambah 1 sebanyak 100 halaman. Hasilnya, kamu pasti bosan. Sedangkan kalau kamu baru belajar naik sepeda tapi langsung disuruh freestyle lompat dari gedung ke gedung kayak atlet Red Bull, kamu pasti akan jatuh, cedera, dan trauma. Kunci untuk masuk flow state itu ada di tengah-tengah. Kamu harus sedikit meregangkan kemampuan, tapi jangan sampai patah. Ibaratnya kayak main game. Kalau sistemnya terlalu gampang, maka gamenya nggak seru. Kalau musuhnya terlalu susah, maka kita malas melanjutkannya. Game yang seru adalah game yang bikin kita mikir kalau gamenya itu memang susah, tapi masih berada di batas kemampuan playernya. Sampai-sampai player punya perasaan greget pengen nyobain terus sampai bisa. Nah, cara inilah yang bisa kita manfaatkan untuk bekerja atau belajar. Kita bisa menaikkan tingkat kesulitannya dalam batas yang masih bisa digapai. Keempat, berikan konsekuensi. Coba bayangin ketika kamu kerja di rumah sama kerja di kantor. Kira-kira kamu akan lebih fokus kerja di mana? Kalau menurutku, kebanyakan dari kita pasti akan lebih serius ketika kerja di kantor. Karena kalau kita kerja di kantor, kemungkinan besar orang-orang dengan visi yang sama juga berada di sana. Apalagi dengan adanya bos yang juga kerja di tempat yang sama. Kalau kerja di rumah, mungkin bisa kerja sambil rebahan, meeting di toilet, atau banyak nyantainya. Beda sama kerja di kantor, mustahil rasanya untuk bisa ngelakuin itu semua. Inilah yang namanya konsekuensi. Konsekuensi ini berfungsi untuk memberikan sensasi bahaya di pekerjaan kita. Ketika konsekuensi untuk nggak menyelesaikan pekerjaan kita itu sangat besar, pasti kita akan terpacu untuk masuk ke dalam flow state. Kelima, pilih musik yang tepat. Musik memang bisa membantu, tapi musik juga bisa menjadi musuh. Sebisa mungkin hindari musik yang mempunyai lirik, terutama lirik-lirik yang kamu mengerti atau yang bisa kamu ikuti. Kenapa? Karena di bagian otak kita ada bagian yang bisa memproses bahasa. Jika kita mendengarkan musik dengan lirik, maka bagian ini akan aktif, yang pada akhirnya akan bertengkar dengan bagian otak lain yang kamu butuhkan untuk fokus bekerja. Kalaupun kamu tetap ingin mendengarkan musik, pilihlah musik-musik instrumental, kayak musik klasik, lo-fi, atau suara white noise, kayak suara alam, suara hujan, atau lain sebagainya. Nah, penjelasan lebih detail atau puluhan tips produktivitas lainnya bisa kamu pelajari di buku ini. Karena di buku ini telah dirangkum jadi satu. Complete Peak Productivity merupakan buku digital karya edutektif yang membahas strategi produktivitas terbaik dari seluruh dunia. Buku ini merupakan hasil ekstraksi, penyaringan, dan pengujian selama bertahun-tahun agar relevan dengan konteks kita di Indonesia. Materi di buku ini telah disesuaikan agar proses pembelajaranmu jadi terstruktur, mulai dari menemukan tujuan hidup, mengembangkan mindset, membentuk habit positif, sampai dengan membuat semua strategi itu mampu bertahan seumur hidup. Jadi kita produktifnya nggak hanya pas ada motivasi aja. Buku ini didesain khusus untuk dibaca di perangkat digital, jadi sangat nyaman dibaca di handphone, tablet, ataupun laptop. Penulisannya juga sudah disesuaikan dengan gaya edutektif yang dibuat sesederhana mungkin dengan menggunakan perumpamaan sehari-hari. Sehingga buku ini sangat mudah dipahami, walaupun untuk orang yang jarang baca sekalipun. Jadi buatlah dirimu di masa depan berterima kasih dengan keputusan hidup yang kamu ambil hari ini. Misalnya dengan cek link di deskripsi lalu baca e-book ini. Jadi, flow state itu bukan sihir atau bakat dari lahir. Ini merupakan sebuah keterampilan yang bisa dilatih. Flow state adalah kemampuan universal manusia, bahkan ditemukan juga pada hewan mamalia, terutama yang hidup berkelompok. Flow state atau flow zone bisa kita gunakan dalam banyak hal, misalnya untuk bekerja, belajar, berbisnis, berolahraga, dan lain sebagainya. Di awal-awal mungkin kamu butuh sekitar 30 menit sampai 1 jam untuk masuk ke flow state. Namun jika kamu terus berlatih, mungkin kamu bisa memasukinya hanya dalam 5 sampai 10 menit aja. Pada akhirnya, kita semua punya kapasitas yang jauh lebih besar dari apa yang kita kira, dan flow state adalah salah satu kunci untuk membukanya. Kalau boleh kita rangkum, motivasi adalah hal yang membuat kita memulai. Belajar adalah hal yang membuat kita tetap berada di permainan. Kreativitas adalah strategi yang kita gunakan. Dan flow adalah cara kita melipat gandakan hasilnya, bahkan bisa melampaui segala ekspektasi yang diberikan. Sekian video kali ini dan semoga bermanfaat.